Halo semuanya. Yo. Hai, halo. Kita konten setiap tanggal 15-nya Heli Smiley. Nah, Yeay. kalau yang pertemuan kita kemarin kita main game. Kalau yang sekarang mungkin kita lebih ke sharing-sharing aja kali ya. Ini kan belum lama ini Eli kan baru 2 tahun ya di JKT48, tepatnya tanggal 29 September 2018. Itu tanggal masuknya Eli di JKT48. Mungkin kita sambil cerita-cerita aja gitu ya, kesan pesan atau perjalanan kita bersama Eli selama 2 tahun itu kayak gimana. Menarik sih itu ya, mungkin dari kita ada cerita-cerita yang mau di-share. Oke, kita kenalan dulu. Gue Ranto dari dekat-dekat FX lah. Terus hari ini kita ada Kak Kris. Halo guys, gua Chris. Gua di sini tinggalnya masih di kantor karena PSBB. Stay safe semuanya. Pecinta kantor nih. Cinta kantor is rumah. Oke, lalu ada Kak Bevan. Halo guys. Ya, Halo. saya juga nggak jauh-jauh dari Apex. Beda dikit, Oke, Pecinta FX kayak gua. Oke, terus ada Kak Raka. halo. Gua Raka, tinggal di sekitaran Dufan alias Ancol. Ancol, mantap anak Ancol. Oke, berarti Ancol. Ancol, anak Ancol. Ada Kak Julius. Halo guys, gue Julius dari Jakarta. Sekali busway lah ke Apex. Sekali busway. Sekali Pecinta busway. busway. Iya, anak busway kita. Lalu ada Kak Arif. Halo guys, gue Arif, tinggalnya di klaster Corona sektor industri ya, di Cikarang. Sedih banget. Iya, lagi banyak nih di Cikarang nih. Ada PT-nya pada kena semua. Lalu ada lagi nih teman kita Ibam yang namanya masih ready banget nih buat video call. Tapi Bam masih teleponan si Ibam nih kayak ini. Si bisnis Dia akan dia. segera menyusul kita mudah-mudahan. Oke, jadi kita cerita-cerita aja nih guys mengenai 2 tahun di JKT, kesan-kesan dari teman-teman dan ada cerita apa nih? Mungkin bisa dari Kak Julius nih. Udah Boleh. apa nih di Heli Smiley? Enggak terlalu lama. Oke. Paling gue cerita pertama kali kenal Eli kali ya. Sebelumnya gue di generasi 3 tuh, abis generasi 3 masuk generasi 4 gue benar-benar vakum karena gue karena udah jauh dari Jakarta juga sih kemarin. Ya cuma Bandung doang. Sekitar 3 tahun vakum tuh pokoknya gue ngelewatin 3 generasi 4, 5, 6 sama sekali gue nggak tahu tuh anak-anaknya siapa. Ya paling gue tahu ya cuma Jara doang lah, udah gitu doang. Nggak sampai intens kayak into banget kayak yang sekarang. Tapi masuk generasi 7 pokoknya gue pertama kali lihat Eli, looknya Eli tuh karakternya nih anak kayaknya ngebanyol atau apa gitu guys. Ngebanyol, oke. Suka ngebanyol kayaknya kalau kayak gini sih kalau udah dibicarain sama dia kayaknya terus gue kepo ngeliat Instagramnya ya akhirnya yang ngeliat anaknya ya kayaknya lucu sih emang. Pertama kali gue ngeliat Eli tuh pokoknya nggak ada, bukan pas off air, bukan pas apa, bener-bener pure dari foto gitu, dari pic-nya langsung. Ya akhirnya gue nge-stop, ya udah sampai sekarang ternyata anaknya asik tuh. Ya itu pertama kali gue kenal sama Eli tuh itu. Semenjak itu gue akhirnya karena kebetulan gue udah puji Tuhan gue dapat kerja mungkin di Jakarta gitu, jadi semakin dekat dengan Eli dan gue memutuskan akhirnya gue balik lagi ke fandom ini dan ya udah the one and only Eli gitu. Wih. Sampai sekarang cuman untuk saat ini cuman Eli sih ya, semoga sampai seterusnya sama Eli, harusnya si Eli terus ya. Tenang aman. Aman. Kalau aman Sonichi-nya gimana? Sonichi nonton? Sonichi nonton gua. Ini cukup drama nih di sini. Gua nonton Eli itu karena gua nggak tahu nih sistemnya kayak gimana lagi sekarang di JKT48, cara beli tiket atau apa segala macam. Gua
gue bener-bener udah buta karena gue setahu gue tuh kemarin tuh belinya tuh waktu gue zaman DNT waktu itu masih yang sistem yang dari email itu loh, yang undi-undian. Rebutan ya, berarti kayak dapat verif baru gitu. Malah waktu handshake tuh gue nanya sama Ranto, sekarang handshake-nya masih yang sobek-sobek tiket nggak ya? Wah, itu jadul banget sobek tiket. Hamin seminggu dia keluar tuh yang gua mau incar tuh tanggal itu. Nah itu, gue beli dari Indomaret. Iya, pertama kali gua waktu di kantor tuh deg-degan tuh. Ini tampil gak ya? Tampil gak ya? Gua kan itu kan biasanya diupdate tuh setiap sore kan ya, sebelum ya jam-jam 1 sore lah. Ya gua selalu nih. Ternyata anaknya lumayan aktif ya. Eli tuh jarang banget tidak ikut teater kata gue semenjak gue nonton dia ya. Gue paling nggak pernah miss lah selama gue nonton tuh dia selalu ada. Jadi gue nggak pernah ngelewatin dia kalau dia perform. Belum ngikutin dia waktu di nge-backup tim T atau tim T doang ya yang dia backup ya. Shonichi gue pertama kalinya gue ya kayaknya teman-teman tahu deh yang dia ada insiden. Gak apa-apa kali disebut di sini, gak apa-apa ya. Pokoknya ada insiden tuh yang dia lagi unit song yang bagian atasnya tuh kebuka waktu dia perform tuh, bagian atasnya kebuka. Mungkin Ranto nonton deh di situ. Oh iya. Waktu demo. Oh iya lu. Oh iya. Pokoknya itu pertama kali gue nonton dan itu pertama kali dia kayak wah itu kayak blunder. Ya bukan blunder sih, harusnya bukan salah Eli ya kayak gitu ya kata gue. Ya itu gue pertama kali lihat Eli kayak gitu di situ tuh dan dia benar-benar gak ya mukanya mungkin panik dikit lah di situ, tapi yang gue lihat tuh anaknya profesional banget. Dia beresin sampai beres tuh lagu karena dia tahu mungkin kalau dia ke belakang nih lagu Temo Dewi ini nggak bisa di backup sendiri sama kebetulan kemarin partnernya tuh Steffi. Iya Steffi kan. Jadi kalau dia harus ke belakang balik perform tuh karena ini lagunya US unit song kan, jadi susah buat nge-backup juga. Kalau tadi mungkin grup song tuh masih gampang gitu. Kalau ini bener US dia mungkin karena pikir itu kalau dia balik ke belakang tuh dia mesti Stevie bakal kewalahan lah buat nge-backup dia. Dan gue lihat dia profesional banget sampai pas habis show itu tuh banyak orang yang malah menyarankan dia tuh gue lihat mention di Twitter tuh harusnya lu balik, harusnya lu ke ke backstage lah gitu. Iya ke backstage, harusnya lu ke backstage tuh paling cuma pokoknya itulah. Tapi yang gue lihat tuh ya pokoknya poin yang gue tangkapnya itu dia anaknya profesional sih gitu. Dan semenjak dari itu gue ngeliat kayaknya ini anak mentalnya kuat juga gue bilang tuh. Dan habis insiden itu pun gue lihat dia cuma minta maaf di Twitter dan sebenarnya bukan salah dia sih ya harusnya. Pokoknya itu Shonichi gue tuh lumayan drama dan itu dramanya di situ. Tapi Shonichi gue tuh bukan jadi buat gue malah tidak jadi malu buat menurut dia, enggak. Gue malah lebih jadi makin miss sama nih anak, makin impresif sama nih anak. Kayaknya nih anak dia kan harusnya sih layak didukung. Perjalanan mungkin Sosenkyo atau project itu gimana Ju? Sosenkyo di SSK ini gue dapat tim yang solid, dapat kesempatan yang dikasih sama ini ya bagus sih, gue suka, mantap tim SSK tahun kemarin. tahun sekarang ya. Harusnya tahun ini ya lebih lama. Walaupun gue agak pesimis. Ya balik lagi sih harusnya Eli harusnya lebih aware lah terhadap kondisi yang sekarang tuh, apalagi kita udah berapa lama nggak ketemu tuh. Gue takutnya tuh fans malah, makanya gue kemarin tuh di konten kami Smiley tuh yang gue tekanin tuh sama dia tuh konten kami Smiley yang terakhir tuh gue tekanin ke dia, lu jaga kepercayaan fans lu, jangan sampai ini nih gue ngeliat kami Smiley udah mulai sepi lagi, udah nggak ada, mulai surut lagi. Iya benar-benar mulai surut dan balik lagi ke engagement dia juga gue lihat udah mulai turun lagi tuh. Makanya gue pengen dia tuh dia
tolong jaga kepercayaan fans lu, jangan terlalu di zona nyaman banget lah, please. Udah, oke, apalagi tuh, udah gitu aja, doang lah SSK gue. Berarti memang Julius comeback karena Eli gitu ya. Iya benar, karena Eli. Pokoknya Eli yang membuat gue balik lagi ke fandom ini, dan harusnya cuma Eli sih, tenang aja El, cuma lu doang kok. Beda sama Raca ya, banyak Oh banget. iya, yang siapa aja gue Siapa aja yang ada lah. Oh ya guys, ini ada kawan kita baru bergabung setelah sekian Siapa nih? Iqbal, Ah, kenalkan diri dulu. bisnis. Halo, selamat siang teman. Selamat siang, selamat malam teman-teman. Malam. Malam. Apa Eli yang nontonnya siang nggak apa? Selamat malam teman-teman. Malam. Ini di Bali dah lama nih, udah malam, Wah, udah jam 10 di mantap. Bali. Woi. Di Bali jam 10, itu gue bilang satu. Udah jam 10, udah jam 10. Kenalin, anjing. Kenalin nama gue Ibam. Nama gue Ibam. Kalau sesuai nama di ID JKT-nya Iqbal Maulana. Akun Twitternya Panjang banget. yang sering statement aneh-aneh lah. Nah, Oke Kak Ibam. Oke. Oke, mantap. Kak Iqbal Maulana yang di Bali sudah malam. Jadi gini, setelah 2 tahun Eli ini di JKT, kesan-kesannya bagaimana, dan mungkin bisa diceritain nih dari awal. Gimana ketemu Eli, kapan, gimana ceritanya bisa Eli-Elian deh gitu deh. iya. Jujur kalau kesan pertama ketemu Eli itu dibilang aneh-aneh. Karena jujur gue tuh dibilang wota lama enggak gitu, wota baru juga enggak juga gitu kan, karena ingat gue tuh ngidol tuh dari zaman SMP, berarti kelas berarti tahun 2011 2012 tuh gue udah kenal JKT sebenarnya. Dari awal dong. Awal banget sebenarnya, Awal. kalau dibilang awal banget. Tapi semenjak gue pindah Jakarta, dan ya kan sebenarnya lebih bisa ngidol kan, apalagi gue dulu ingat gue tuh dulu di Bali gitu kan, terus gue pindah Jakarta karena kuliah, tapi malah nggak tahu tuh, tapi malah nggak lanjut ngidolnya, mungkin karena udah bosan tuh, karena dari SMP SMA tuh 3 tahun 4 tahun tuh ngidol, dan sering maksa dulu kalau misalnya liburan selalu ke Jakarta nonton teater gitu, dan kebetulan selalu dapet kayak gitu kan. Nah kemarin itu pas banget lagi magang, nah kebetulan tuh setiap pulang kantor Sabtu Minggu tuh kayak gabut gitu kan, kemana gitu kan, nggak, temen juga mencar magangnya kan. Terus kebetulan ada temen bilang, "Bom, anterin ini dong teater JKT, kan lu kota JKT lama." Oke, boleh dah. Akhirnya setelah nyebat gue puasa sisa 2 kali RSG 2019, sisa RSG 2 kali. Gue coba apply buat RSG yang sisa 2 kali, kan tambah jadi 4 tuh. Akhirnya gue beli sekali, nonton tuh, karena kan gue tuh dari dulu tuh nontonnya selalu tim Katri, dan osi gue tuh dulu Yona gitu kan. Nonton Yona, biasa lah nontonin, balik kok gini teater ya, nggak kayak dulu gitu, ternyata lebih seru. Awalnya tuh masih kayak sekali 2 kali gitu kan, terus kelanjutan sampai pada akhirnya itu 2 minggu sebelum gue pindah magang ke Australia, ke Sydney kan. Jadi gue harus kayak ini tonton teater terakhir lah nih kan, karena sebelumnya tuh gue tuh ngidolnya AKB kayak gitu kan. Ya terakhir nih. Nah kebetulan show terakhir yang gue tonton itu show tim T yang ada Elia jadi backup kalau nggak salah. Itu TWT kalau nggak salah ya. Wimbledon berarti ya. Nah iya itu. TWT. Awalnya gue nonton kan, karena gue nggak tahu member tim T selain Ayana dulu sama Sonia, jadi gue kayak nontonnya ya clueless gitu, kayak lagunya juga nggak pernah denger, segala macam, kan wajar lah teater pertama kali tapi nggak tahu chartlistnya, jadi kayak ya menikmati seadanya. Terus kebetulan tuh lagi Jikonya Eli, nih anak nggak bisa diem banget kelihatannya kan, ngomong udah nggak jelas, ngomongnya juga nggak jelas gitu kan, ngomong campur Sunda ya kan. Pas dia kenalan namanya Eli, wah calon nggak jelas nih orang. Karena selama dia dapat MC sama dia, setelah Jiko terus dia MC pertama, nggak salah nih, emang anak nih kayak sama banget kayak gue, maksudnya
ngomong mulu, cuman nggak jelas omongannya, pointless gitu. Emang gue tuh nggak tau, pokoknya karena Eli tuh kayak gimana, dia emang suka ngidupin suasana kali ya orang ya, yang kalau gue lihat kalau kayak gitu. Jadi kayak Sabi nih gitu kan. Terus MC kedua kalau nggak salah MC ada dia tuh. Terus gue teriakin Eli gitu kan. Karena nggak ada yang teriakin dia, cuma gue doang. Terus dia habis Jiko nih biasa. Wah, siapa nih gitu kan? Siapa nih gitu kan? Boleh nih kayak jadi penerus nih kan? Karena nggak tahu, gue feelingnya Yona tuh emang tahun terakhir gitu, tapi gue nggak tahu sebenarnya. Nah mulai dari situ gue follow tuh Eli, cuman kalau nggak salah dia doang yang gue follow dari Gen 7 pertama. Mantap. Kayak gitu. Sekarang udah banyak ya? Ya, terus sekarang udah banyak. Pokoknya tuh gue tuh dulu pertama kali follow dia itu masih followernya 13.000 atau 20.000-an sih. Nah, sekarang udah 80.000 ya kan? Iya, 87 kalau nggak salah. Nah, itu lah pokoknya pas masih 11.000 tuh. Pokoknya kalau nge-reply itu masih sedikit lah orangnya, cuma 12, 14, kalau kami 28 orang lah belum reply. Gini dia. Nah, udah nge-follow tuh, udah ada inisiatif, udah kayak boleh nih gitu kan, kalau salah OSI gue grade, dia lah OSI grade-nya gitu ngomongnya. Mantap. Terus setelah itu gue berangkat magang di Australia. Pas di Australia tuh karena ngumumin grade, sedih banget dan sedih gitu pokoknya. Sedih banget. Terus pas di Australia juga Eli ini kayaknya pas setelah nge-follow dia tuh emang kayak apa yang diomongin tuh selalu nggak pernah jelas gitu. Update jamnya nggak jelas, kontennya nggak jelas, kan kayak aneh. Pokoknya gue ingat dulu selama gue di Australia nge-mention Eli itu cuman bales satu doang, naon sih gitu dong. Hampir semua tweetnya gue bales kayak gitu. Setelah itu campaign SSK kalau nggak salah, ya nggak sih, bulan-bulan Agustus dia kan campaign SSK yang bawa pisang. Ya yang bawa pisang. Teman-teman SSK. Terus gue nonton semua tuh, kayaknya emang cuma dia doang yang paling unik, orang lain serius gitu kan. Dia tuh bawa pisang dari bawah kayak gini. Kenapa lah nih orang kan? Ingat banget, gue langsung screenshot, gue langsung nge-tweet, lu tuh kenapa, ada yang salah apa sama otak lu gitu. Pokoknya gitu-gitu lah pokoknya. Akhirnya kalau nggak salah tuh handshake ini deh, handshake sebelum pokoknya pulang dari Australia ada handshake lah pokoknya. Setelah kalau nggak salah sebelum birthday-nya Sani tuh ada ini deh, ada handshake, terus dia Fajar datang. sang idola. Ya, Fajar sang Iya. idola. Yang terakhir kalau nggak salah. Iseng tuh beli tiket Eli 5 kalau nggak salah. Ketemu nih. Aneh orang kayak kan, ketawa-ketawa siapa nih kan. Ketawa langsung pegang tangan. Tapi dia udah kenal lu. Nah, itu gua nggak tahu awalnya kan. Terus bilang, lu tahu nggak siapa yang selalu mention lu kalau pakai kata naon gitu? Ibam kata dia. Wah, tahu deh orang nih. Ya udah, terus saya bilang gitu. Itulah aku yang selalu mention kamu aneh gitu. Begituin kan maksudnya. Sudah ketawa-ketawa gitu kan. Ternyata lu yang gini-gini ya. Terus dia bilang, terus nanya kan, karena gue pernah ngomong sempat karena di Australia, terus nanya, ngapain sih di Australia gitu? Dia bilang, lagi ada urusan magang kayak gitu. Terus dia ngomong, singkat gue tanya, kenapa sih pakai pisang kayak gitu? Nggak tahu, biar unik aja kata dia. Unik mas, tapi nggak gini cara dalam hati ngomong kayak gitu ya kan. Terus gue bilang, kalau gini mirip Tomu kan, karena dulu gue sering banget mirip-miripin dia sama Tomu. Terus dia seneng tuh kalau miripin. Nah setelah dari itu baru tuh inget banget, baru mulai nge-follow fanbase pertama. Mulai nge-follow fanbase dulu, followernya masih 120 kalau nggak salah, 120 200 gitu kan, masih banget, awal banget. Terus mulai kenalan sama temen-temen yang mendukung cewek aneh ini gitu kan. Cewek aneh yang akhirnya jadi OSI semua kayak gitu kan. Terus ingat banget ketemu Bang Ranto itu awal-awal waktu mau beli handshake subsidian. Terus baru iseng, Bang boleh ikut rapat ini nggak? Rapat apa namanya? SSK kemarin. Rapat SSK kemarin gitu. Nah itu hari itu pertama kali ketemu Denny, pertama kali ketemu Raka, sama Om Denjo kalau nggak salah. Iya. Aja Denjo. Iya kan, bener kan, Bang? Bener kan? Di samping Iqbal loh. Itu Iya, gua masih inget di samping Iqbal itu, gua masih inget itu. Iya, jadi
Jadi pas masuk itu kan berlima tuh awalnya gue, Bang Ranto, Raka, Denny sama dia tuh berlima. Nah awalnya itu yang duduk sebelah Eli kan Bang Ranto tuh yang dari sisi kanannya, sisi kiri dia paling depan. Iya. Gue aja mau duduk awalnya sungkan kan karena waduh gue bukan orang fanbase segala macam ya kan. Masa duduk di sebelah banget. Nah seinget gue tuh dia disuruh pindah. Entah sama siapa ya disuruh pindah ya. Iya. Akhirnya Disuruh pindah aja. sama ini, sama Kajun kalau nggak salah ya. Ada. Hargai pokoknya ya. Hargai fanbase dong dia bilang tuh. Cuman dia nggak Ya mau pindah. kalau nggak salah ngomong gitu tuh, jadi dia pindah kan. Iya. Itu yang lucu tuh. Mulai dari itu, ya udahlah. Dengerin dulu waktu rapat, terus waktu akhir dibilang gini. Karena kemarin itu kalau nggak salah gue sama Bang Rizky tuh duduk berdiri sebelahan sebelah Eli. Terus atas instruksi Bang Ranto, jadi pas dia ngeliat gue sama Bang Rizky dibilang, gue berdua masuk fanbase ya, minta tolong. Nah dari situ tuh mulai Bang Ranto minta ini, gitu. Minta apa namanya? Masuk fanbase. Formulir tentang masuk fanbase. Nah, ya udahlah masuk, gitu kan. Terus kebetulan karena dulu selalu stakin apa namanya vote karena beli handshake Yona kan nggak kepake, hampir ada 75 kalau nggak salah. Terus Bang Ranto ngechat, Bob bisa masukin sekarang nggak vote-nya gitu, biar gue data. Gitu banget tuh Bang Ranto ngechat gue jam 9 jam 10 malam. Itulah Ranto. Iya. Langsung gue, oh iya Bang, masukin sekarang. Langsung gue buka ini, gue tulis semua kuponnya, kodenya gue masukin langsung Bang. Mana ada segini ternyata Bang, gue kira ada 100-an gue gitu. Udah gue masukin. Lumayan loh itu 75. Iya, Ya. alhamdulillah loh itu. Terus pokoknya karena gue tuh itu mungkin karena SSK pertama gue, tapi itu kan SSK pertama di fanbase kan, karena kan itu kan belum masuk fanbase hitungannya kan, belum masuk tim ses. Jadi ya kayak segitu ya udah mampu gue kan, cuman gue berharap memang kayak bisa nembus lah kayak gitu, karena sempet ngomong-ngomong sama yang lain, sama Bang Ranto juga emang bisa lah paling nggak nembus di Senbatsu gitu ngomongnya kan. Ya secara nggak langsung emang umum, cuman kan nggak banyak kan, nggak karena ikut panitia segala macem. Terus pas pengumuman pas banget tuh, karena Tasya yang nganterin tiketnya kan beli barengan tiket konser tuh, yang graduationnya barengan. Karena dia ngantri paling pagi, dapet paling depan. Terus nonton itu pas pengumuman kira dapat nomor pas 16 lewat nggak ya Elia, cuman kalau gue lihat orang-orangnya kan udah pasti di atas Eli semua, di bawah Eli semua kan pasti dapat nih, kalau nggak 14-15 kira dapat. Itu kayak gue ngerasa seneng banget gitu kan, kayak mendukung orang yang nggak pernah yang gue dulu kira idol tuh kayak cuma datang teater, beli tiket, datang di warung seneng pulang kayak gitu kan. Geser pulang. Iya geser pulang kayak gitu kan. Terus setelah kayak mulai ikut, kayak mulai sering ngomong sama Bang Ranto, pas handshake selalu nanya-nanya kayak gimana, kayak membuat orang nyampe di Senbatsu itu kayak sesuatu kebanggaan gitu, biarpun bukan kita gitu kan, kayak itu sesuatu yang wah gitu kan. Setelah itu emang kayak setelah dia masuk pasti umumnya dia dapet, gue banget langsung loncat tuh dari tempat duduk. Wah nggak nyangka ternyata bisa ya kan. Setelah itu mulai aktif lah di fanbase, mulai minta ya Bang gue bisa bantuin biarpun nggak banyak, dan banyak yang nggak dikerjainnya gitu. Kayak masalah yang gue bisa kerjain gitu lah. Terus datang kesempatan kayak Bang mau ini nggak jadi apa namanya Admin. kayak nggak admin. Setelah itu Bang itu dia awalnya Ranto nawarin jadi ini Project 100 show. 100 show. Nah dari situ kayak Oh iya, konten ya. pertama tuh 100 show, Ranto tuh tolong nyariin aklirik, gue cariin dapet akhirnya. Dan kebetulan orangnya suka, alhamdulillah ya kan, di foto semua dihargai maksudnya. Setelah itu biarpun Elinya juga kayak yang gue lihat semenjak udah nggak teater dari awal mulai pandemi, kayak udah mulai kayak kontennya nggak sesering dulu. Apalagi gue ingat waktu pas puasa-puasaan itu malah dia tuh munculnya kayak di jam-jam orang gak banyak tahu gitu, selalu munculnya jam 12 malam gitu, setengah 1 Jam 2 malah. dia kadang jam 2 pas sahur lagi juga. Emang biasa sih dia tuh bahasnya selalu nggak pointless gitu kan, cuman kayak kalau misalnya dia ngebahas udah nggak jelas, jamnya juga nggak jelas kan, mungkin Makin gak jelas. makin nggak jelas gitu. Kayak bener tadi kayak kata Bang Munjul juga kayak ngomong, mungkin yang udah Eli-Elian karena Eli juga engagementnya kurang, terus kayak
konten yang makin di sini juga nggak banyak kontennya itu kan, mungkin ya bisa berkurang juga, cuman kan kayak sayang banget mengingat tahun lalu kan udah gimana ngomongnya, udah sukses lah gitu kan sebagai newcomers, tiba-tiba masuk Senbatsu gitu kan, itu kan kayak sesuatu yang nggak semua orang bisa dapet gitu kan. Iya benar. Dan gue di sini ngarepinnya, nah pesan gue sudah gitu kan, pesan gue tuh ke Eli gitu kan, mungkin ya nggak ada kata telat lah buat merubah gitu kan, apalagi masih teater juga belum jelas jadwalnya, teater belum jelas juga, masih bisa ada waktu lah kayak kembali kayak paling nggak kayak dulu tuh ingat banget Eli suka cover lagu gitu kan, direkam terus diupload gitu kan. Ya memang sih kalau tanya lu kan nggak nyanyi lagi gitu, udah nyanyi tapi kalau mau ngupload selalu nggak bisa gitu, selalu masih ngomong gitu. Tipikal banget omongannya, selalu nggak bisa gitu kan. Terus kemarin gue VC bilang, ntar kalau konten showroom coba dong nyanyi, gue bilang gitu. Kayak kemarin biasa kayak nyanyi seneng gitu, aduh udah nyanyi sih cuman gimana ya, malu gitu ya. Malu, orang juga punya malu kali gitu. Dulu juga punya malu, udah bisa waktu di campaign bilang gitu. Makanya maksudnya kan kayak gue tuh di sini ngeharapin banget Eli itu bisa ngelanjutin tren positif ya, bukan maksudnya kayak anaknya nggak lempeng lagi, nggak basic girl banget kayak ya enggak gitu orangnya. Maksudnya kan kayak lu tuh udah bukan kayak sumuran mute gitu kan, masih masih gitulah, masih umurnya kayak nggak gitu kan. Eli kan udah kayak harusnya bisa kayak dia tuh udah punya ini, udah punya base-nya juga udah bisa sebenarnya. Harusnya tuh dia kayak lebih semangat lagi, apalagi kan member newcomers kan lawannya juga dibilang gak gampang, apalagi ya kan umur baru juga semangat banget di konten gitu. Maksudnya gue di sini sebagai orang yang gitu yang bersemangat banget mendukung Eli, gue pengennya Eli tuh kayak dulu lagi gitu, selalu buat konten-konten yang bisa naikin engagement, biarpun nggak seberapa ya udahlah, tapi kan kayak at least berusaha gitu kan. Ya itulah pesan gue, semoga Eli nggak jadi anak yang kayak ya udahlah sebisanya. Gue nggak mau, gue pengen Eli jadi anak yang kayak dulu yang masih kayak semangat banget gitu. Berarti Ibam Itulah. itu comeback, tapi memang bukan comeback karena Eli, tapi pas comeback pas lihat Eli juga gitu. Ya, Kebetulan ada Eli. kebetulan banget ketemu Eli, kayak ngerasa wah ini nih calon OSI gue nih kayak. Terus mengingat kata Bang Nato, Ibam ini puris banget nih selalu nonton K3 gitu kan. Iya. Nah pas banget dia pas naik promosinya K3, terus gue ngerasa wah jodoh gue nih. Jadi kayak oke lah, anaknya juga ini walaupun anaknya ngeselin, nggak jelas omongannya, ya udahlah. Tapi gue ngerasa dia karena gue ngerasa dia tuh gue banget, Ibam versi cewek gitu lah, nggak jelas orangnya. Jadi gue ngerasa gue siap dukung dia gitu. Biarpun ya sekarang lagi menurun lah, gue harap setelah mana tahu udah abis nonton video ini kan, dengerin semua ini, jadi kayak oke semangat lagi kayak gitu. Memang Gen 7 Itu aja. JKT ya. Iya, semoga kan Gen 7 kan ngomongannya Xavier JKT. Semoga bisa membuktikan lah. Semoga bisa gitu kan. Nggak tahu Eli salah satu orang kan, ya Gen 7 juga gitu. Itu aja dah. Thank you Ibam. Oke, selanjutnya yang menarik nih, dia punya OSI banyak banget. Kampus murah kenal lagi. Yang difokuskan nih salah satunya Eli gitu loh. Kenapa di antara banyak malah Eli lihat gitu? Coba Kak Raka Muhammad Aziz. Pesan dulu ya paling nggak. Oke. Paling baru pertama kali, dulu sih pernah vakum karena emang masih kerja di Bandung kan. Itu masih kerja di percaya lagi. Gue awal ngidol itu di zaman 2012 lah, dari Gen 1 sih. Gen 1 kan. Terus ya sering bolak-balik lah kayak gitu, cuman jarang sih teateran, paling nggak handshake, keseringannya handshake sih daripada teater kan. Terus 2014 tuh mulai vakum lah, nggak karena sibuk kerja karena nggak ada waktu buat ke Jakarta kan, balik. Nah pas dapat kerjaan di Jakarta, sampainya itu pas ulang tahunnya Sinka dulu, masih ada Sinka 2017 waktu itu 2017.
Nah, pas lihat Eli itu zamannya pas masih ada saya ya, itu kalau nggak salah masih ada saya ya, bawain apa Zenza waktu TWT. Nah di situ mulai kok Komen satu rainbow ya. ya yang itu pas lagu itu kan, wah pas dilihat-lihat kok wah lucu nih anak nih gitu kan. Karena pas ngomong waktu itu masih gugup kan dia awal-awalan Zenza. Nah penasaran nonton Pajama Drive, pas banget ada dia, ada jadwalnya dia, ya udah nonton lah. Seringan sih nonton itu Pajama Drive sama tim T, masih dia nge-backup. Terus-terusan nonton dari TNM sampai TWT kan, TWT. Nah habis dari situ ya pertama kali disuruh, awalnya pas dia udah naik ke tim ke K3 nggak pernah nonton, walaupun diajakin sama temen-temen gitu kan, udah masuk PMS belum nonton sampai nonton K3 itu belum pernah sama sekali, karena dari awal nggak pernah nonton K3 kan. Nonton K3-nya itu pas habis handshake apa gitu Pak, high tension, disuruh kok nggak pernah kelihatan, sering kelihatannya kok di tim T sama Pajama Drive gitu. Tapi pas aku udah naik ke K3 kok nggak pernah nonton gitu. Ya maaf gitu kan, belum ada waktu. Alasan jangan ada waktu katanya. Jujur aja katanya, emang nggak suka K3 ya katanya. Digituin nggak enak ujung-ujung. Ya udahlah, ya mudah-mudahan bulan minggu depan nonton lah. Nah, dari situ tuh baru nonton K3. Ya udah, seneng sih anaknya, emang seneng pas lihat. Wih sekarang nonton ya, iya kan ini nepatin janji lah, intinya nonton kan gitu. Terus yang kedua di Sasetsyo emang jarang juga ngebantunya, nggak full juga sih, kayak ngevote juga nggak terlalu banyak kayak gitu, paling yang ngebantu juga paling nyari-nyari donatur kayak gitu kan ya, nyari-nyari fans yang ngevote-nya agak terlalu banyak lah, kayaknya mungkin ngevote buat Eli aja gitu kan, bantu itu aja. Terus kenapa alasannya banyak OSI? Nah ini kan alasannya, maksudnya banyak, cuman difokusinya ke Eli. Ya gimana ya, lebih dibanding sama yang lain lebih unik kan Eli sih, dibanding sama yang lain gitu kan, lebih unik ke Eli sih. Terus wear-nya lebih ke Eli juga, ngobrolnya lebih enak, nyambungnya sama ke Eli kayak gitu kan. Terus walaupun gak ada misalkan video call pertama kali sama Eli juga, gak ada pembahasan, ya dia ngebuka topiknya sendiri gitu kan, nanya gitu. Oh, nah anak enak juga diajak ngobrol ya gitu. Pas pertama handshake juga kayak gitu, awal-awalan. Sampai sekarang lebih enak, lebih ke Eli sih dibanding sama yang lain gitu. Terus yang lebih kecewanya sih ini sekarang sih, yang yang di showroom, terus kontennya agak mulai menurun, ya lebih bisa diperbaiki lagi lah. Kalau pesannya kayak gitu, lebih bisa diperbaiki lagi kayak dulu, ngeramaiin lah kayak konten dari kita juga, dari Risma Eli gitu kan. Jangan, ini sih lebih kritiknya jangan terfokus ke K-pop sih, gitu aja. Karena tidak semuanya suka K-pop, serius. Tidak semuanya suka K-pop, apalagi fans Jepang itu lebih dibilang hampir adalah pokoknya yang lebih sensitif kalau pembahasan ke K-pop gitu. Itu fans Jepang kebanyakan ada yang nggak suka kayak gitu. Kalau bisa ya bahas kakaknya apa kayak AKB atau apa, AKB bisa di 8 grup atau yang di luar dari 48 grup tapi masih di Jepang ya kayak gitu, boleh lah, nggak apa-apa gitu. Gitu aja sih. Oh ya, gue mau nyambung dong, boleh nggak? Gimana? Ya. Iya, nyambung sama Raka sih, ternyata keresahannya Raka bukan cuman keresahan Raka seorang ya. Yang gue lihat juga akhir-akhir ini gitu ya, di yang heboh di Twitter tuh ya lebih gitu sih. Yang gue tangkap tuh kalau member JKT bisa lebih bisa meluangkan waktu untuk K-pop, kenapa nggak bisa meluangkan waktu untuk 48 group gitu ya katanya. Nah, ya yang gue lihat Eli emang masih ada sedikit 48-nya ya, kayak yang suka dimirip-miripin sama Tomu kan kayak gitu. Tapi yang gue lihat itu tidak sebanding sama
sama K-popnya dia tuh kayak ya gue pengennya at least dia balance lah. Gue juga nggak mau ngelarang hobinya dia sih. Nah itu sebenarnya emang Iya. ngelarang gitu, cuman lebih bukan kebanyakan ngelarang. ke K-pop Iya, sekarang iya. dibanding ke yang lain Iya. gitu. Kalau dari gue sih at least dia bisa menyeimbangkan lah gitu. Kayak sekarang oke, dia mulai nonton Naruto nih ya gue pengen yang Naruto itu mulai dinaikin lagi sama dia gitu ya, biar jangan gue takutnya nih fans yang di luar kita nih menujunya ke dia nih, soalnya dia yang gue lihat lumayan hardcore juga tentang K-pop nih, ya gak salah, tapi gue pengennya dia at least ya seimbang lah gitu aja sih. Paling itu aja sih pesan dari gue, ya udah Dan tinggalin aja lah. Raka ini diantara banyak osi-osinya ini ternyata Eli itu punya sifat proaktif dan sering nyaman lah dibanding yang lain. Yang mana? Katanya. Nggak tanya. Nyaman kok, nyaman. Oke, lanjut nih kita dengar cerita dari KB Van. Ini gimana nih? 2 tahun Eli di JKT dan cerita ketemu dan perjalanan sama Elinya gimana tuh? Apa ya, agak-agak lupa sih kalau masalah kapan event-eventnya. Cuman awal tuh dari dulu ini gue tuh apa ya, tim T banget lah, nggak nyentuh tim lain dulu tuh. Apalagi zamannya kepemimpinannya Ayana tuh, itu seru banget kalau bagi gue ya. Dari zamannya TNM sampai TWT. Nah, kan Eli sempet tuh jadi backup di tim itu, sama sempet di Pajama kan. Jadi ya nonton seling lihat dia kok kocak MC-nya gitu kan, interaksi dia ke fans juga bagus banget lah. Terus mulai dari situ kayak ngikutin, akhirnya enjoy. Habis itu apa ya? Ya Osi gue Ayana kan, terus Ayana grad, bingung kan, aduh alasan gue ngidol apa lagi ya, nggak ada kan. Waduh, relakan hidup dong. Berat tuh hidup Ini kayak apa ya, udah datang ke teater tapi kayak bingung mau ngapain ya. Kayak gabut aja kan. Oke, habis itu apa ya, akhirnya karena bingung mau ngapain, terus udah gitu tuh pas lagi down-downnya ngidol gitu, Eli doang nih yang kayak apa ya, gacor lah interaksi ke fansnya, terus dia juga MC-nya konyol kan, bla bla bla, seru banget dah. Akhirnya mutusin lah, nyoba kali ya ikut juga sekalian kan. Nah pas pengalaman di Hensik juga enak banget lah ngobrol-ngobrol sama dia, sharing-sharingnya juga asik lah, emang orangnya asik banget sumpah. Terus udah join fanbase, walaupun pasif tuh awal-awal, gara-gara kan masih pelajar kan, jadi ngimbangin waktunya susah lah. Udah ikut-ikut apa ya, masa-masa itu ikut apa ya, apa sih bang gue? Ulang tahun Sansai. Tahun, yang ulang tahun ya STS. Tahun, ya. Di Pajama. Oh iya, gue pertama kali kenal Bepan di situ di Iya. rapat. Apa ya, rapatin apa sih itu, rapat biasa dulu ya awal ya? Nah, kita koordinasi di teater. Habis Oh itu iya, ada penempatan yang- buat ini. habis Oh itu iya. bikin apa dulu tuh proyeknya fan letter gitu. Oh iya, Letter. netter. Heeh. Ya pokoknya beberapa kali ikut dan emang enak gitu kan, bener gitu, fanbase-nya terpimpin gitu, gerak gitu kan. Itulah. Ya, mantap. Ya. Jadi kita ngedukung OSI-nya enak, kerja sama yang lainnya juga enak gitu kan. Udah, habis itu ya sampai sekarang masih enjoy aja sih ngikutin JKT, ngeliatin dia. Cuman ya itu, sayangnya karakter dia yang sekarang gak kayak yang dulu lah, gak semenarik dulu, maksudnya entah karena corona dia jadi pemales atau apa kan, konten jadi jarang kan kayak yang tadi yang di. Nah, Eli kok malas, gue juga malas. Nah, pokoknya wes jadi males gitulah pokoknya. Jadi cuman apa ya, pesan dari gue sih, usahain balik lagi kayak yang dulu lah. Eli yang bikin kita semua nge-support dia gitu kan, konten-konten dia. Udah sih itu aja bang. Ketika ditinggal Osi, udah oke ini penggantinya gitu ya. Pelarian sebagai pelarian. Bobo parah. Pelarian sekarang Osinya setianya ke dia. Iya. Dengar nih cerita dari Bro Arif. Gimana nih kesan pesan Eli 2 tahun atau
ceritalah gimana nih ceritanya ketemu Eli, bisa jadi Eli-Elian lah gitu lah. Iyalah, mungkin kalau orang-orang ceritanya pada 2 tahunan ya, kalau gua mungkin ceritanya 2 bulanan ya. Gak apa-apa, yang penting Pas sama ini ya, pas dua. corona gitu, pas corona gitu. Sama dua. Sama dua gak apa-apa. Nah, cuman ceritanya ya kalau gue tuh sebenarnya dukung itu tuh ya sesuai keinginan gue juga, sekeinginan gue aja gitu. Dulu juga JKT juga, sebelum JKT malah gue dari 2008 tuh udah kenal AKB. Pas waktu itu. Mantap. Pas aku masih SMP, iya masih SMP 2008 udah kenal AKB, cuman nggak terlalu ngikutin tapi tahu lagu-lagunya. Ya karena suka aja gitu. Terus juga tiba-tiba ada JKT kan, iklan Pocari, wah. Terus Bikin Pokari itu iklan apa lah itu? kata temen gue tuh, kalau lu ngefans sama kayak ginian berarti lu harus ada yang sukain satu orang nih. Siapa ya kalau kayak gitu katanya, kan pas waktu itu kan posisi juta umat Nabila tuh, ya udah bukan aja. Sejuta umat loh itu. Jadi pas waktu itu kata-kata itu Benar-benar. terngiang-ngiang mulu gua. Tapi sih pas waktu gua ngikutin medsosnya dia, karakternya dia sih nggak klub gitu. Kata gua pas waktu pertama kali yang gua klub tuh tiba-tiba posisi lama gua tuh JJ ya. Kenapa kayak gini banget sih bocah nih? Padahal potensi bakatnya tuh udah ada, main musik, piano, tapi pas waktu sesi MC-nya atau panggungnya aneh banget gitu, jauh banget sama karakter sebagai idolnya gitu. Wah kata gue nih, ini cocok nih. Wah pas waktu apalagi pertama kali HS tuh pas waktu album Heavy Rotation tuh, inget gue masih di teater. Sebenarnya tuh gue tuh jarang banget waro-waro OSI ya kalau pas waktu lagi perform atau lagi off air lah, acara-acara off air. Tapi dia tiba-tiba tahu ya, akhirnya ketemu juga, lu kemana aja. Padahal gue kagak pernah kenal lu sama sekali, tapi gue sering lihat lu. Pokoknya kata-kata itu yang buat gue terkesan, makanya gue ini nih yang namanya zaman klub sama OSI tuh kayak gini. Terus tuh semenjak itu berarti gue ya harus bangun karakter gue kayak gitu juga. Nah makanya itu Eli juga kayaknya cocok nih pas waktu pertama kali tipko sama dia kayak gitu. Gue inget tapi intinya sih selain agak mirip ya karakternya ya, yang diceritain sama teman-teman juga kan, katanya Eli juga orangnya sembrono lah atau saleh gitu bahasa Sundanya mah. Kali. Saleh. Ya iya baru berapa kali visi tapi ya kekirian banget dah orangnya kayak gitu. Ya tapi ternyata emang aktualnya klub juga sih secara ngobrol, terus juga karakteristiknya hampir sama lah kayak Osi lama gitu. Yang rada cale gitu ya udah. Kayak bahasa Thailand. Apa ya cale ya? Sundanya emang begitu ya ya, cale. Begitu. Bingung juga mau diarti. Pokoknya comeback ini tuh pas waktu lagi corona kan WFH gitu. WFH bingung nih kerja di rumah tapi nggak ada yang mantau. Ya udah buka-buka video-video YouTube, lihat pengumuman SSK tuh mulai dari zamannya lama Gingham Check, terus Kiboki Refrain kan, abis itu tiba-tiba tuh ke tinggal 17, 18, tiba-tiba ke tinggal Rhapsody. Ini apaan sih ini? Kok banyak banget juga ya member-member yang kagak gua kenal gitu. Mulai dari Undergirl sampai Senbatsunya. Terus juga yang Senbatsunya, anjir ini beneran ini member. Ternyata pas aku gua ulik-ulik pada member-member baru, Vivi, terus Eli, terus si Kristi, masih Gen 7 ya, cepet-cepet banget. Ya udah semenjak itu gua kepo tuh sama anak-anak Gen 7, gua scrollin Twitternya atau video-videonya yang lama-lama. Satu ada VC sih, udah itu mulai dari situ aja sih. Kayaknya wah ini cocok nih. Oh ya pertama nyoba-nyoba dulu nih semuanya nih anak-anak Gen 7 lah. Yori, Aji, semua. Buset, semua. Awalnya saya coba-coba. Awalnya coba-coba. Awalnya ketagihan.
Terus dia Benci kalau ketagihan. coba-coba. Semua tuh diawali dengan coba-coba. Pas waktu pitcall sama Eli tuh sama persis kayak kesan pertama gua pitcall sama JJ. Dia Oh, fit call juga sama JJ. pitcall kenceng ya pitcall lah. Kirain. Ya JJ kan tahu gua, inget gua. Nah pas waktu gua ngenalin pertama kali ke si Eli tuh sempurnan banget. Oh kamu yang sering diceritain sama si Teteh teh gitu. Yang penting cocok aja sih klub sih pas waktu lagi kontrol kayak gitu. Nah sama kan kata gue kayak JJ ya udahlah dibanding apa sih anak Gen 7 yang lainnya mungkin Eli lah sih yang mendekati lah itu kriterianya. Dan gue juga pesan juga sih kayak Eli kalau gue tuh udah ini kata-katanya hampir mirip kayak Panji nih stand upnya Panji nih. Cuman saya udah gue ucapin duluan sebelum Panji stand up nih. Kalau gue keren. kalau gue itu di JKT itu nganggap OSI itu bukan antara idol dan fans tapi antara teman gitu. Karena kalau fans ke idol itu lu tuh harus nurutin apa yang fans mau atau yang lu nuntut. Sedangkan gua kalau teman gua tuh bisa memahami dulu kondisi lu kayak gini tuh, kalau lu terpuruk ayolah cerita sama gua di apa. Nah, nanti gua bisa kasih masukan dan lu juga bisa kasih masukan ke gua juga kalau gua lagi ada apa seperti kayak gitu. Makanya gua kali sekarang tuh tingginya tuh kayak gitu, nggak sebagai apa sih antar idol dan fans. Kalau gue tuh kalau ngosiin tuh pasti ya gue anggap itu temen deket gue aja, karena biar bisa memahami bukan saling menuntut gitu. Mantap. Itu sih ya. Amanah berarti nih. Baiknya walaupun online ingat OSI lama gitu ya, penyelamat. Penyelamat tuh. Ya sih yang bikin gue inget sama OSI lama sih gitu. Ya karena kalau ya pas waktu di Fitball juga ketemu sama teman-teman Eli kan, diajakin, terus juga makin kepo kan sama Eli. Ya udah gua scroll tweet lamanya tuh, ternyata kayak ada list lagunya atau apanya itu genrenya yang mendekati kesukaan gua lah. Apalagi dia juga tahu juga musik tentang AKB, apalagi pas waktu itu tuh nge-tweet tentang Green Flash kan, dia suka lagu itu sama juga. Gue juga pernah cover lagu Green Flash juga pas waktu tidak kayak gitu. Ya maksudnya apa yang gue suka udah dia lakuin gitu ya. Ya seenggaknya gue pengen ada kontribusi juga lah, coba pengen ngerasain gitu euforia kayak teman-teman yang udah ngerasain apa sih nganter Eli sampai Chen Basket tuh kayak gimana gitu. Mungkin kalau ada kesempatan gue pengen kontribusi juga kayak gitu. Amin. Oh iya, sama satu lagi sih ya terkait yang tadi ya, yang gua nganggapnya itu sebagai teman gua bukan sebagai idol gua. Karena pas waktu itu gua ngerasain banget tuh pas waktu OSI gua tuh kena skandal kan. Wah itu rasanya tuh Skandal jepit. Rame lagi itu tuh. apa yang ada apa sih fanbase mana yang nge-tweet kayak gitu atau fanset apalah yang nge-tweet kayak gitu, pasti teman-teman deket gua tuh pada nge-tagin gua terus. Cengin ya. Wah itu buat nge-up-nya lagi tuh bener-bener sih penuh perjuangan banget sih pas waktu itu. Buat ngeyakinin dianya juga wah bener-bener perjuangan. Tapi disitulah rasa kekeluargaan fanbase sih di situ. Nah, kayaknya ini juga di Heli Smiley sih yang gua mulai rasain gitu. Akhir-akhir gimana apa sih teman-teman ini tuh mulai apa sih khawatir gitu tentang misal kesehatan si Eli, terus juga apa sih karakter idolnya dia lah yang udah tidak sesuai ekspektasi teman-teman gitu. Yang seharusnya sebagaimana member Senbatsu ya yang bisa terus bisa tampilnya tuh seenggaknya rankingnya tidak turun lah performanya, tapi ya seenggaknya jangan sampai kesusul sama temennya walaupun emang saingan di JKT itu kompetitif banget gitu. Betul. Liga Champion ya. Oke sih mungkin itu aja sih buat Eli ya. Kalau ada
apa sih masukan dari teman-teman kayak gini nih, itu tuh sebagai acuan sih buat langkah step apa lagi sih yang harus bisa diambil sih. Ya mungkin kemarin udah bagus sih sebelum udah dapet Senbatsu gitu, dimana masih gen baru loh, gen 7 tiba-tiba udah nyelinip kakak-kakaknya, malah yang gen 1 gen 2 nya aja cuma underdog doang kan. Kayak Benar. gitu. Ya selain bersyukur juga harus bisa mempertahankan. Bagusnya sih kalau bisa meningkatkan gitu sih. Ya amanah berarti ya. Yoi. Oke. Mantap nih. Mantap. Berarti ada kesan-pesan walaupun ini masih masa online gitu, bisa dapatlah Eli bisa menunjukin tetap performanya dia. Gue sih cuman fans layar kacanya Eli ya, belum pernah ketemu sama sekali sih. Mudah-mudahan segera ketemu nih, kita ketemu Oke. project bareng. Mantap. Veteran Kumpul bareng bareng lah. mantap pokoknya Kumpul ngumpul bareng. bareng. Belum project Setansai kita kan, pasti kita ketemu bareng ini. Yang terbuka project bareng. Ditunggu loh, Langsung. kita benar nunggu banget nih kita kumpul langsung. Oke. Itu yang belum Tis ya? Oke. Tis. Oke, Wah. selanjutnya Cus, nih, cus. kita denger nih cerita kesan-pesan atau selama 2 tahun itu, dan gimana sih ceritanya Kak Ksis atau Chris atau Cis kita Eli ya. Oke, teman-teman, sebelumnya cerita dikit aja sih, kalau gue emang basicnya K-pop sih. Oke. Gue basicnya emang udah K-pop dari Pantes zaman nyambung. dari zaman kuliah. Emang makanya kocak emang. Makanya gue juga aneh sih. Terus terang guys, kalau gue inget-inget zaman dulu gue ngidol, gue tuh ngidolnya juga emang nggak langsung ke JKT banget sih. Gue kayak mulai dari K-pop dulu, terus di YouTube tuh nongol suggestion AKB48 Heavy Rotation, pas gue tonton, waduh, ya kan, kok seru gitu kan. Waduh, terus seru nih katanya. Nah, akhirnya pas gue di Orang kantor, rame. iya pas gue di kantor teman gue ngomong, emangnya lu nggak ngidol JKT gitu. Bener. Sampai gue ngebuktiin sendiri, gue bareng sama temen gue ke teater. Ternyata zaman dulu kita beli tiket kan susah ya, kayak harus email dulu lah, harus apa Harus dulu lah. verif dulu. Verif. Dulu. Kayak gue nyoba nonton sendiri, gue inget banget waktu itu mereka lagi ke Jepang, si Nabila sama Melody tuh balik-baliknya itu teater rame, akhirnya gue nggak dapet tiket, gue disuruh WL kan, gue ngantri dari 1:30 itu, gue inget banget sih 1:30 siang, gue kayak bolos dari kantor, ternyata gue ujung-ujungnya nggak dapet tiket juga. Wih, bela-belain loh itu. Udah Asli. perjuangan. Kayak gue masih pakai baju kantor ya kan, nggak dapet tiket juga. Kalau boleh jujur, OSI gue dulu nggak ada gitu. Gue dulu gesrek, iya, ke Yupi, Sanju gitu. Cuman ya gitu, karena gue masih belum bisa mendapatkan orang atau member yang gue sebut OSI gitu, nggak ada. Ya udah, akhirnya sampai waktu itu Gen 3 masuk kan, ada Andela. Wah, ini gue mikir Andela kayaknya OSI gue nih, tapi ternyata cabut juga. Akhirnya ya udah skip sampai gue itu dari 2016 itu gue udah bener-bener nggak JKT-an lagi. Udah vakum banget ya kan, udah ngilang dari peradaban gitu. Akhirnya masuk ke 2019, gue udah, temen gue dari Aceh nih ngajak, kita handshake aja yuk. Handshake ngapain, gue udah nggak ngidol gitu. Udah lu tenang aja, ini lagi pengumuman Sosenkyo nih. Nah, gue waktu itu inget 30 November 2019 kan. Ternyata itu yang single ori. Akhirnya 1 Desember gue ke Smesco tuh. 1 Desember ke Smesco. Itu gue masih belum ngidol bener-bener kan. Jadi akhirnya waktu itu gue bilang, ya udah deh lu coba cariin gue tiket. Gue inget banget tuh, gue nonton Sakagari sama Romansa Sang Gadis RSG, itu grade-nya Yona anjir. Gue kayak Harusnya lu buat gue nangis bang. Semangat tuh, Ibu langsung semangat. Harusnya lu gue nangis. temen gue bisa mendapatkan tiket general loh. Gue bilang, kok lu hebat juga lu dapat tiket general gitu buat berdua. Kalau gue masih inget sama Gen 3 juga sih, karena memang gap gue kurang lebih sama kayak si Julius juga. 456 nya juga nggak tahu. 456 tuh bener-bener kayak nggak tahu gue. Bahkan kalau dibilang
Zara, gue juga nggak tahu Zara malah, gue nggak tahu. Kayak gue bener-bener nggak tahu sama sekali. Tapi gue kalau ya Yona, Vini, Rahel tuh masih ingat lah. Nah cuman waktu gue lagi nonton RSG di sini gue mulai perhatiin member satu-satu. Waktu itu ada member namanya gue inget banget nih. Gue lihat ini siapa ya, Jikonya kok lucu banget, pang gitu, udah gitu tinggi lagi kan. Bambang. Kayak Jikonya lucu. Dengan Jiko seperti itu tuh terus terang kalau gue boleh jujur, itu Jiko yang paling mendekati member-member 48 yang ada di Jepang gitu. Kayak bener-bener ada catchphrase-nya lah gitu. Nah akhirnya gue bilang, Idol banget ya. idol banget. Bener-bener idol banget. Udah gitu anaknya tinggi lagi kan, Sunda gitu. Ya itu waktu itu gue udah mulai tahu Eli dari situ. Cuman ketika gue udah mulai teateran lagi, akhirnya gue tuh gesernya awalnya sama Kristi sama Fioni, kalau gue boleh jujur sih. Karena gue dulu dicokokinnya pajama dulu kan sama temen gue. Tiketnya 80.000 guys, murah. Anjir, tonton lah, gas lah buat Penyelamat untuk buat MVP itu masalahnya. demi kehadiran. Penyelamatkan MVP udah paling cepat. Demi Itu kehadiran pajama lah kalau pajama, bener. Sampai temen gue yang Aceh ini ngomong, temenin gue dong, gue mau handshake ke Jessie gitu. Gue ngapain handshake ke Jessie, gue aja nggak kenal gitu kan. Pas gue lihat di jadwal, ternyata satu sesi sama Eli kan. Gue langsung, wah coba aja kali handshake sama Eli gitu kan. Handshake sama Eli, cobalah beli 2 tiket aja deh gitu kan, jangan banyak-banyak. Kayak gue beli 2 tiket. Waktu itu gue masih inget banget, gue dapet ini apa namanya, kayak photocard gitu yang gue tuker di merchandise. Nah photocardnya itu gue dapet Eli kan. Terus terang ini agak malu sih gue kalau cerita kayak gini. Jadi waktu itu gue kayak gue nggak pengen handshake gue itu sia-sia, gue pengen meninggalkan kesan gitu. Ya. Akhirnya ketika gue handshake sama Eli, kayak halo dadah gitu kan. Itu photocard gue tempel di jidat gue, set gini gue gini. Si Eli ketawa dong. Apa ya? Itu photocard Eli gitu, gue tempel di jidat. Kakak, kakak jangan taruh di jidat kakak, aku malu diliatin orang. Hah, yang ngeliatin siapa? Orang kita berdua doang. Yaudah jangan gitu. Ya udah salam kenal. Iya kak, salam kenal, tapi dicopot dulu. Terus tiba-tiba ini ngomong gini ke gua, kakak siapa namanya? Aku Chris gitu. Oke kak Chris, aku janji sama kak Chris, aku bakal inget namanya kak Chris, tapi dengan syarat kak Chris harus nonton Sakagari terus. Itu dia promosi ke gua kayak gitu. Gue dibilang kayak gitu kayak oke boleh gitu. Tapi inget ya harus nonton Sakagari, nanti aku inget namanya kak Chris itu. Di situ gue inget kayak, wah ini anak bener-bener ke fans baru. Itu kesan yang baik loh, ke fans baru. Dia bener-bener kayak dia tahu gue fans baru. Gue baru nongol di teater dan dia mempromosikan dirinya dia. Ya ibaratnya pokoknya dia bilang ke setiap fans baru yang dia kenal, dia kayak berusaha gimana caranya supaya dia inget gitu kan. Oh ya udah oke, boleh nonton Sakagari. Ya udah. Akhirnya gue hari Kamis nonton Sakagari dengan harapan Eli inget sama gue gitu. Ternyata pas high touch gue di skip. Anjir kok gue di skip ya sama Eli ya? Sedih banget tuh. Ya kan kayak sakit gitu kan. Apa ya dia lupa sama gue kali, ya udah biarin deh, gue nggak terlalu ini deh. Itu gue masih belum nganggep Eli Osi gitu. Bahkan si Fioni, Kristi sama Cika aja yang waktu itu gue lagi gesrek, gue kayak ya udah B aja gitu. Akhirnya pas hari Minggu gue nonton Sakagari lagi karena ya gitulah. Kayak gue udah balik nemu hiburan gue lagi gitu loh. Stres di kantor ya kan, nonton JKT lagi enak, seru. Ya udah pas gue nonton hari Minggu, akhirnya gue tuh bela-belain tuh Bingo Ijo. Bingo Ijo gue duduk di dekat dermaga kan, soalnya gue udah tahu nih timing Sakagari yang ke jembatan tuh pasti Eli. Jadi marahin dermaga doang. Itu photocard gue taruh lagi di jidat. Pas Eli ngeliat gue kayak gitu, dia langsung kayak, oh iya, lu datang lagi gitu. Berarti itu yang jadi ini ya. Senjata utama, oh ini nih. Triggernya di situ. Akhirnya pas high touch bener dipanggil dong. Kayak
Weh, Kak Kris aku ingat akhirnya datang juga. Dia bilang, oh iya datang, kemarin juga datang. Oh iya maaf lupa gitu di jalan. Terus terang memang gue nggak memperhitungkan gue sebagai fans lama ya, karena gue lebih intensnya sekarang gitu. Jadi untuk fans baru, kalau misalnya Eli itu udah janji ke kita gitu, kalau misalnya tiba-tiba dia lupa, emang kita ingetin lagi gitu. Itu enaknya gitu, dan dia bener-bener kayak berusaha, oh iya oh yang kemarin dari sering datang nih gitu kan. Nah, di situ gue udah mulai mikir kayak, wah ini kayaknya gue udah bisa dapat nih yang namanya OC gitu kan, yang bener-bener gue dukung. Tapi itu gue belum join fanbase karena gue juga belum kenal sama teman-teman kan. Akhirnya waktu itu trigger keduanya adalah waktu gue lagi di Serpong, gue DM Eli kan, Eli sorry nggak bisa datang teater nih gitu, lagi di rumah. Ya udah akhirnya entah ada angin apa, tiba-tiba gue isi poin dong. Isi poin sore-sore itu gue datang beli OTS. Pas udah kelar Sakagari, si Eli langsung kayak gini, katanya nggak dateng gitu. Gue Oke. di situ gue mulai ngeh bahwa Eli itu bener-bener berusaha untuk ngebaca DM dari kita gitu, ya kan. Nah ketika gue udah yakin sama kayak gitu, gue langsung kayak, oh berarti kalau kita kasih saran, kita kasih masukan ke dia lewat DM, kemungkinan dia baca, Didengar. kemungkinan dia dengar. Bacalah, minimal baca dulu. Nah, akhirnya bulan-bulan akhir-akhir Maret itu gue baru join fanbase Eli Smiley. Itu pun gue, lucunya ketika gue pengen join fanbase, gue buka fanbase Eli Smiley dong. Itu Twitternya ke suspend dong. Gue screenshot, masih ke suspend itu. gue DM Ranto, toh ini fanbase-nya ke suspend. Lah iya lah. Nggak sadar. Tapi gue masih bisa klik, gue masih bisa lihat bit apa itunya kan, link registrasinya. Nah udah, intinya dari cerita gue yang tadi sih lebih kayak gini, yang bikin gue ingin mendukung Eli itu pertama karena gue terkesan sama jikonya dia yang ada pang-pangnya itu. Kayak gue merasa bahwa ini anak bener-bener mikir jikonya dia gitu loh. Cuman dia bener-bener kayak pas dia bilang penyebar virus kebahagiaan gitu. Nah ini gue suka nih sama yang tipe-tipe kayak gini, dan dia itu nggak berani bukan gak berani, dan dia nggak takut malu-maluin kayak di teater, kayak dia MC-nya nggak jaim. Itu yang gue bikin suka gitu loh, kayak lepas lu jadi member nggak usah takut malu gitu kan. Itu tuh gue lebih suka yang kayak gitu ya. Terus udah gitu Eli tuh berusaha inget nama sama kita yang baru nongol ke dia, baru kenal sama dia gitu. Jadi ya dari situ gue merasa bahwa Eli pun punya cara sendiri untuk dia memperjuangkan dirinya dia. Awal tahun tuh kayak gue lihat Twitternya dia pun masih konsisten, masih bagus, masih enak dilihat. Nah cuman setelah ulang tahun Eli ke-20 udah mulai banyak perubahannya. Entah itu dari kontennya dia yang banyak yang di skip gitu kan, terus sama beberapa tweet dia yang kayak terus terang sih guys, nggak tahu ya, dia tuh kalau misalnya nge-tweet sesuatu kita kayak mikir gitu, lah gue pengen reply apa ya dari tweetnya dia ininya, ayo udahlah gue okein aja lah, gue WK aja lah gitu kan. Kayak nggak ada pembahasan selanjutnya. Kan gue bilang itu kan pointless kan. Iya makanya Pointless semua. Pointless. Harus pikir dulu nih orang ngelawak pas serius gitu kan. Iya. Tapi untungnya karena gue nyambung K-pop juga ke dia, jadi ada beberapa yang gue tahu, oh ini lirik lagu K-pop, oh ini lagi ngomongin NCT gitu. Terus ya ketika gue lagi ngelihat fanbase Eli Smiley yang setiap minggu bikin Kamis Smiley, di situ gue juga ngelihat dulu yang reply masih banyak, akhir-akhir ini yang reply juga udah mulai kayak ya dikit ya, kita bisa hitung dengan jari lah. Tapi yang gue suka adalah Eli Smiley-nya ini kalau misalnya bikin konten mingguan itu bener-bener kayak kita ya contoh yang paling enak itu ketika dia lagi sakit itu kan,
waktu itu juga gue bilang ke Ranto, kayaknya kalau kan Smiley-nya kita bikin tips buat Eli jaga kesehatan tuh gimana ya, kita bikin kayak gitu kan. Nah orang-orang tuh selalu reply-nya bagus gitu, feedback-nya positif. Cuman itu dari fanbase-nya gitu kan. Ya harapan gue sih dari Eli-nya juga kalau bisa lebih kritis sih, lebih kritis kayak gini. Eli itu kan idol, dia tuh member JKT. Dia member JKT, dia udah masuk Senbatsu juga. Ya kenapa dia nggak memanfaatkan momentum itu gitu kan? Kalau misalnya dia udah kayak gitu, ya udahlah semakin gencar lah. Karena persaingan di 48 itu juga meskipun membernya deket, masing-masing member deket, tapi tetap saingan tuh harus ada gitu loh. Lo jangan merasa bahwa kalau misalnya lo nge-tweet terus disaltiin sama fans, jawabnya kayak gini kayak gitu, ada yang komentar, contoh dia nge-tweet mau nasi uduk apa nasi goreng ya, terus ada yang komen udahlah mendingan gak usah makan atau apa lah gitu. Ya jangan mundur dong. Semakin digituin berarti kan orang tahu bahwa oh nge-reply ini lucu-lucunya kayak gini. Terus ya kalau bisa semakin banyak platform di JKT seperti TikTok dan apa namanya showroom sekarang ini, itu harusnya semakin lebih dimanfaatin sama dia. Kalau gue boleh saranin ke Eli, gue tuh lebih menekankan dia bukan memperbanyak tapi mengembalikan kebiasaan dia dulu yang nge-cover lagu. Nge-cover lagunya kalau misalnya dia nggak berani di Twitter yang banyak salty-salty, ya udah taruh aja di TikTok. Di TikTok juga orang nggak langsung baca komen kan, yang dilihat video doang. Kayak lo malas banget nggak sih baca komentar gitu, pasti video doang. Terus kita like. Jadi dia nggak ada terbeban apa-apa di situ. Kalau misalnya di TikTok dia bikin cover lagu atau dance gitu, itu seharusnya dia bisa lebih gencer. Ya oke lah kalau misalnya di Twitter ada fans Jepang yang kayak kata si Bro Arif bilang yang soal K-pop, ya udah K-popnya pindahin di TikTok gitu aja kan. Manfaatin TikTok sebisa mungkin biar lo tuh atau biar si Eli itu makin banyak orang yang suka gitu loh. Jadi apalagi TikTok itu sekarang udah kayak happening banget nggak sih, orang Indonesia juga kayak lu kayak buka TikTok nih, lu cuman kayak gue setengah jam nonton TikTok, kok tahu-tahu udah 5 jam aja scroll ke bawah. Itu kan seru. Terus untuk yang soal showroom, ya terus terang kemarin kita agak sangat disayangkan kemarin Eli showroomnya mungkin agak flop ya, tapi berarti dari situ Eli udah harus belajar. Coba tonton showroomnya orang-orang Jepang yang jangan member 48 deh, tonton idol underground lah atau talent model atau apalah di showroom kan banyak tuh. Dari situ dia di situ dia udah mulai bisa belajar gitu loh. Kayak oh berarti gue kalau di TikTok tuh gue nggak harus bikin sesuatu yang aneh-aneh, gue tinggal duduk diem di tempat aja sambil baca-baca komen, terus lu nyebutin ranking dari 1 sampai sekian, terus lu nyebutin oh ini kakak yang ini nih gue pernah nih ada bla 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 kayak gitu aja. Boleh kayak gitu ya di showroom ya? Gue baru tahu. Boleh. Oh boleh. Tuh lu langsung kayak orang yang disebutin gitu kayak wah anjir, wah buru-buru nih gue ngisi poin 1.500.000 kasih tower. Nah kan ada juga. Anjay, tower langsung JS. Iya kan? Langsung nyawer lempar sutet. Langsung nyawer. Tower sutet langsung keluar. Sutet. Itu yang bikin fans JKT seneng itu kan sebenarnya kalau misalnya member-member yang kita dukung itu tahu kita ada di situ gitu kan. Tahu bahwa kita mendukung dia. Jadi ya itu harus bisa dimanfaatin gitu. Kayak lu duduk diem terus lihat komen, terus lu komentar aja. Aduh komentarnya panjang-panjang banget ya, gue nggak bisa baca, bentar gue scroll satu-satu. Nah ada kayak gitu aja ngomong, orang juga kayak orang langsung mikir oh kayaknya gue bakal dibaca nih sama dia nih, langsung keluarin tuh bintangnya, keluarin darumanya, starnya semuanya sampai Tokyo keluarin kastil, tower itu kan. Terus kalau misalnya iya. terus dia bacain ranking. Nah itu ranking itu yang paling krusial sebenarnya. Kemarin tuh dia nggak bacain ranking sama sekali. Oke. Cuman kayak itu tuh minusnya kemarin itu. Nah terus kalau untuk yang showroomnya ini kalau bisa lebih ditekankan ke Eli untuk lebih banyak belajarnya gitu, karena pertama
gue yakin Eli juga orangnya positif gitu loh. Dia juga masih ada keinginan untuk menyebarkan kebahagiaan buat kita juga, apalagi buat para fans yang potensi fans baru yang datang ke Eli pasti banyak kalau misalnya Eli itu lebih rajin lagi, dan pokoknya dia nggak usah pusing-pusingin lah sama konten-konten yang baru atau original atau apalah, konten-konten yang ada aja dilanjutin gitu loh. Ya nggak sih, kayak gue sih yakin sih banyak yang miss juga, kayak Eliminating itu Eliminating bukan sih? Iya ya, Eliminating ya. Kayak gitu Iya, terus yang terus terang impersonate. itu bener, itu terus terang itu lucu loh, tuh kayak lucu gitu. Member lain nggak ada yang kayak dia gitu. Dia bener-bener kayak, oh gue bikin kayak gini, gue bikin Elis. Nekat itu ya. Nekat aja kan, risk taker lah, jangan takut. Intinya kalau buat Eli sendiri, kalau misalnya untuk kedepannya lebih berkembang lagi di JKT, kita sangat mendukung banget, terutama dari fanbase gitu loh. Kayak contoh teman-teman yang lagi di layar sekarang ini kan juga semuanya satu-satu, wah terus terang nih, meskipun member yang disukai banyak, tapi kan prioritasnya tetap ke Eli gitu kan. Ya kalau gue jujur aja, gue memang lagi mendukung si Sinta lah contohnya, karena ada darah-darah Nogis di Sinta gitu yang gue suka gitu kan. Gue juga pengennya Eli tuh mempelajari 48 juga, biar orang-orang itu tuh bagus loh, kayak si Sinta lo cover Nogizaka gitu. Jadi orang kayak semakin tertarik sama membernya gitu. Jadi Eli jangan sampai kalah sama member-member baru, apalagi Gen 9. Intinya jangan lupa, meskipun Eli udah jadi member Senbatsu, tetap harus kayak menekankan bahwa persaingan di JKT itu tetap ada gitu loh, dan itu jangan sampai ketinggalan, karena kita tuh jalan bareng-bareng sama Eli, kita tuh ngedorong Eli gitu loh. Kita nggak nyeret Eli ke atas, tapi kita ngedorong Eli karena Eli di depan kita jalan bareng sama dia. Ya kalau misalnya kitanya udah maju tapi Elinya masih di belakang, berarti kan kita harus kembali lagi ke belakang narik dia gitu kan. Jadi akan lebih baik kalau Eli juga bisa lebih maju lagi ke depannya gitu loh. Jadi kita semakin termotivasi buat dukung Eli juga, dan fans baru juga lebih bahkan banyak yang datang untuk dukung Eli gitu kan. Nah, kurang lebih gitu aja sih kalau dari aku sih. Semoga nanti Elinya bisa semakin terbakar lagi ya kan. Virus kebahagiaannya itu udah mulai nyebar lagi gitu loh. Karena bener itu dia penyebar virus kebahagiaan, tapi akhir-akhir ini virus kebahagiaannya dia kalah sama virus corona cuy. Susah. Corona bisa dikalahkan lah dengan virus Dari kalahkan. Jangan sampai kalah lah. Itu kata-katanya siapa ya kemarin ya? Jangan sampai kalah sama virus corona. Siapa ya? Gitu lah juga pokoknya. kata-katanya. Oke guys, gitu aja dari gua guys. Thank you guys. Oke. Berarti engagement dan segala macam platform harus dimanfaatkan dengan baik. Manfaatkan. Oke deh, kayak udah semua ya ceritanya ya. Oke. Jadi gue yang terakhir mungkin cerita dikit ya. Gue bisa ketemu Eli itu gimana. Jadi posisi gue dulu generasi 1 memang. Generasi 1, dan singkat cerita gue tau lah kalau dia akan graduate gitu. Gue masih pengen JKT-an gitu kan. Jadi gue harus nyari member yang baru bilang. Gue nggak gimana ya, gesrek-gesrek biasa lah sama member, cuman untuk yang bermusim tuh nggak ada gitu selain yang kita satu ini. Masuklah generasi 6 nggak ada, generasi 7 juga pas masih nyari gitu kan. Generasi 7 pas lagi ujian akademi itu di teater, ini ada member. Menariknya apa? Unik banget, bukan dari sifatnya, bukan dari apanya, tapi dari namanya, cuman 3 huruf, Eli gitu kan. Lucu banget. Selain ini. Pas lagi, ya mungkin teman-teman tahu lah kalau gue suka teriak-teriak di teater kan. Nah, Anda lu my darling. Mana Anda? Pokoknya 120.000 harga teater tuh 70.000-nya nonton Ranto sih. Iya, buat Ranto. 70.000 berasa dia. Pokoknya dari line 2 Sakagari itu dari Kitty sampai Eli. Udah. Ada semua. udah momen gue ya. Nah, pas ujian akademi Terimalah itu, cintaku.
Tapi gue paling suka partnya Via sih. Arja Via itu gue paling suka tuh ya gitu. Wah, sama juga tuh. Tahu nggak Ju kalau misalnya member itu baru keluar dari tirai kan, baru pengen keluar, si Ranto udah teriak Fidli, terus si Fidlinya langsung kayak lagi jalan lagi serius, pas si Ranto teriakan kayak gitu langsung jadi ketawa tadinya mau serius kan, mau lagu apa gitu tadi. Harusnya lagu serius diketawa. Oke lanjut. Intermezzo. Pas ujian akademi itu nggak cuma gen 7 sih, maksudnya gen 6, gen 8 sampai gen 9 pun gue emang iseng gitu loh kan, ada satu member yang namanya unik, gue teriakin gitu. Terus generasi 6 tuh si Gita, generasi 8, 9 tuh ada lah, tapi gue teriakin gitu kan. Cuma member yang lain namanya juga akademi baru debut gitu kan, ada yang malu-malu atau yang langsung waro banget gitu kan. Nah Mas Eli dulu yang gue teriakin, Eli semangat, Eli kamu bisa gitu-gitu. Responnya itu simple banget, cuman ini atau ini doang. Sama dong. Hampir sama tuh. Oke, simple banget kayak gitu. Maksudnya gue mau gestrek tuh enggak, canggung enggak, tapi malah bingung respon macam apa gitu kan. Dan namanya unik, Eli gitu. Nah setelah ujian akademi gue cari nama gen 7 siapa yang namanya Eli, kok nggak ada gitu kan. Cuman mukanya gue inget nih, apa bener kok yang namanya cuma 3 huruf tadi namanya panjang bener, Helisma Mauluzunia gitu Putri kan. Kurnia. Dan jujur ya, gua tuh untuk bisa nyebutin Mauluzunia itu takes time berbulan-bulan loh. Kebelit ya. Gua masuk fanbase itu kan awal Februari ya. Awal Februari 2019. Nah, berarti gua tahu Eli-nya itu kan pas masuk September akhir tuh. Bahkan pas gue masuk fanbase pun gue belum bisa nyebutin Mauluzunia gitu. Nah berapa bulan dah tuh gue susah banget nyebut Mauluzunia. Nah dari situ, makanya dari sebelum gue masuk fanbase pun gue udah ngeliat gitu loh, Eli tuh orang kayak gimana gitu kan. Gue suka review juga dari performance-nya, MC dulu Zenza segala macam. Dan Eli ini orangnya, maksudnya gue juga kan agak pedas ya, mungkin teman-teman yang pernah lihat di Twitter dulu, gue juga kritik tuh di Twitter, gue bikin notes gitu, emang pedas sih. Tapi Eli tuh malah bukannya kayak patah semangat atau apa, tapi malah termotivasi. Setiap handshake pun ya kita sharing-sharing, ini baiknya gimana gitu kan. Dan ketika gue masuk fanbase pun ya kita juga bahas visi misi fanbase bagaimana, dan Eli juga orangnya visioner lah ke depan, jelas dia tahu mau kemana. Jadi kita benar-benar nyusun bareng mau ngapain nih kita ke depan. Gue juga ketemu banyak teman-teman dari Helisma yang sekarang udah nggak ada pun masih ada, baru masuk gitu. Jalanan cukup panjang, project-project juga udah lewat banyak, kayak Setansai, Sosenkyo segala macem. Jadi tuh kita tuh kayak gue ngerasain Helisma gue dan si Eli-nya sendiri pun ya emang kita kerjasama bareng-bareng. Gua nggak sendirian, teman-teman gua nggak sendirian, dan Eli juga sendirian. Dan Eli itu bisa gitu loh untuk nyatuin kita semua gitu kan. Kita juga punya background yang beda-beda, cara ngedel yang beda-beda gitu kan. betul. Tapi entah kenapa bisa aja kita bersatu karena Eli gitu. Ya. Eli itu bagusnya dulu karena memang loyalitasnya tinggi lah. Teman-teman tahu cerita yang dia itu waktu itu tim-tik orang-orang buat acara di bulan puasa. Nah, Eli dimintain tolong pagi itu juga, dan Eli juga mau. Dan karena Eli baru masuk acara drama gitu deh, namanya apa lupa gue. Nah, orang kan udah setting ya, namanya drama kan beberapa hari sebelum udah di setting ya. Nah, Eli ini mendadak dan dia tuh langsung inisiatif, dia harus berperan sebagai apa. Mungkin ingat Eli Kiyoshi, ada yang tahu nggak? Iya. Oh iya. Aku tidak nonton. Saya belum ngidol. Itu benar-benar Eli itu benar-benar ditelepon sigap langsung ke teater dan semua ide tuh ada. Itu yang gue seneng banget. Jujur gue juga dulu kan fans Tim banget gitu. Yoi. Wih, Melihat Eli kayak gitu, orangnya proaktif, pinter gitu kan, dan sama fans juga bener-bener bikin Akrab semua ya. fans tuh ya kayak temennya dia gitu loh. Oke lah, ini OSI gue yang sekarang gitu loh. Makanya gue memfokuskan setelah member dari satu ini graduate, semuanya ke Eli juga gitu loh. Apalagi pas zaman Sosenkyo, gue juga apa ya, istilah kata keras banget gitu ke Eli kan. Ya memang tapi
ya tetep lah Eli tahu kalau kita tuh sama-sama saling mau bangun, gue fanbase dia semua saling mau maju satu sama lain ya. Itu sih yang bikin gue bertahan sampai sekarang. Dan beberapa kali juga maksudnya gue juga apa ya boring juga gitu kan JKT-an, tapi ya nggak bisa untuk ninggalin JKT karena Eli gitu loh. Kurang lebih ceritanya kayak gitu sih. Pesannya ya tetap bener kata teman-teman, mungkin gue juga nyimpulin juga, nggak usah mikir-mikir apa ya harus project baru apa, manfaatin aja platform yang udah ada. Banyak kan, ada Twitter, Instagram pun udah bisa IGTV sekarang, terus ada TikTok, showroom, ada lagi nggak udah ya. Terus yang kedua, gak usah mikirin project baru lah, project lama kayak yang Konten dulu ya. ada Eli bernyanyi ya, mungkin teman-teman ingat ya. Iya. Terus Eli ngemil juga mungkin dibikin lebih terpackage dengan baik lah, maksudnya nggak cuma sekedar foto gue lagi makan gitu, gue lagi ngemil apa gitu, enggak, tapi mungkin di review. Sedikit review lah ya. Iya, jadi kayak mukbang. Cuman bukan mukbang yang dalam arti emang sengaja beli makanan banyak, enggak, tapi emang lagi ngemil Review itu. aja. Di kontenin yang ada aja. Eli bernyanyi, eliminating, terus Eli playlist. Eli kan, Elis. dia juga apa itu yang lagu itu dia juga bikin lah yang film atau drama, nggak apa-apa menurut gua. K-popan ya bener sih Jalan. balance. Cuman K-popnya itu bukan cuma sekedar nge-share gue gesrek gitu loh, tapi nge-share Itu benar. mungkin kita kalau mempromosikan idol grup lain atau idol lain mungkin agak gimana gitu ya, tapi mungkin bisa di sharing lah kayak review film atau tipe-tipe genre K-pop, jenis-jenis idol K-pop apa kayak gitulah, kurang lebih juga gue share kayak gitunya. Betul. Kayak gitu aja, itu benar tuh, gue setuju. Dari hal simple kayak gitu ya. Bener, kan itu hobi dia tuh, disalurkan bukan cuma sekedar gesrek atau malah mempromosikan banget yang malah lempeng dari JKT, tapi yang nge-share buat diri dia sendiri juga. Oh jadi orang tahu Eli itu Iya benar. ini Orangnya kayak gini. Oke, Keseringan tuh Eli tuh lebih nge-tweet apa yang dia cuma ngerti doang gitu. Kitanya juga mau nge-reply itu Ngerti ini. Iya, Enggak lebih tahu. bingung iya. gitu. apaan rasanya. gitu, Iya. kita nggak ngerti. Kitanya nggak ngerti, nah, Hanya itu. Chris yang tahu masalahnya. Hanya Iya, Chris yang iya. tahu masalahnya. Yang tahu. banyak Chris dan K-popers. Gua doang yang paham. Iya, makanya. Nggak ngerti. Dua tipe orang dong yang Dan yang tahu. bisa untuk interaktif juga sama fans dan mengenalkan diri dia sendiri. Musik kurang lebih sih ini juga review dari teman-teman semua kan, kurang lebih kayak gitu. Ya tetap jadi Eli lah, apalagi di masa pandemi gini semua serba online. Ya manfaatin sebaik mungkin lah segala platform online gitu kan, karena orang mau tahu Eli dari mana lagi. Mungkin orang yang teater tahu nih Eli orangnya lucu, suka nyablak, suka ya naikin suasana pas semuanya lagi down, dia yang bisa balikin lagi tema-tema segala macam. Kan kalau orang yang mungkin nggak pernah ke teater, nggak pernah nonton LOD atau nggak pernah ngeliat Eli perform secara langsung lah, dia nggak tahu Eli itu apa, Eli itu gimana gitu. Itu apa? Eli Lah, makanya itu Eli itu apa ya? balik dirimu. Dari tentara yang bawa pisang begini. Kurang lebih gitu sih guys. Gue nggak nyesel lah ngedukung Eli segala macem, nggak nyesel lah. Malah gue ketemu sama tim yang Fisik. banget nih, Harry Smiley kacau. Tahan bang. Tenang bang. Selesai itu. Digas tuh. Tetap maju sama-sama lah, Harry Smiley dan Oke. Eli kita maju sama-sama gitu. Oke deh, karena semua udah cerita pengalaman 2 tahun, kesan-pesan bagaimana, cerita ketemu segala macam. Ya ada yang 2 tahun, ada yang setahun, ada yang baru 2 bulan. Itu cuma angka lah. Yang terpenting kita tetap termotivasi dan Eli tetap jadi virus kebahagiaan kita. Yes. Tuh. Oke deh. Mungkin konten kita bulan ini segini dulu. Kita ketemu lagi bulan depan dengan konten yang berbeda. Thank you semuanya. Yeay.